Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil pengerjaan tugas besar kelompok kami dalam mata kuliah literasi data. Kami akan membahas penelitian kami yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk aktif bergabung di kegiatan selain berkuliah di program studi S1 Teknik Telekomunikasi Angkatan 46 atau tahun 2022 Universitas Telkom. Penelitian ini mencerminkan keinginan kelompok kami untuk lebih memahami pandangan mahasiswa tentang kehidupan mereka di luar ruang kelas. Sebelum kami masuk ke inti presentasi, izinkan kami untuk dapat memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota, yakni saya sendiri, Natasha Fedora Barus dengan NIM 1101 223 205, dan rekan saya, Alfa Relzi dengan NIM 1101 210384, MHD Rusdi Hakim Lubis dengan NIM 1101 223 320, Limade Sita Manika Putri dengan NIM 1101 223 052, dan yang terakhir ada Hamas Raihan Albaiki dengan NIM 1101 223 363. Baik, seperti yang kita ketahui bersama gitu ya, bahwa seiring berjalannya waktu, paradigma pendidikan tinggi mengalami perubahan yang signifikan. Pendidikan kini tidak hanya dilihat dari segi akademis, melainkan juga sebagai wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan interpersonal. Perubahan ini terlihat jelas di program studi S1 Teknik Telekomunikasi, khususnya di Angkatan 46 tahun 2022 Universitas Telkom, di mana mahasiswa diperkenalkan pada peluang pengembangan diri di luar ruang kelas. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan secara rinci penelitian kami yang bertujuan untuk menggali dinamika keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan non-akademik. Pertanyaan dasar seperti alasan pemilihan program studi akan menjadi landasan untuk memahami motivasi yang mendasari pilihan mahasiswa. Indikasi faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam kegiatan di luar kurikulum atau di luar ruang kelas gitu ya, di luar akademik, akan memberikan gambaran yang lebih kaya, lebih banyak tentang dinamika lingkungan kampus. Rancangan penelitian kami ini mencakup 3 aspek utama, yakni ada data dan sumber data, ada data dan jumlah data, dan yang terakhir adalah metode pengambilan sampel. Baik, kita masuk ke langkah pertama, yakni merinci data yang dikumpulkan. Informasi ini mencakup jenis kelamin, kelas, alasan memilih program studi, aktivitas non-akademik, alasan tidak aktif, pentingnya kegiatan non-akademik, dan pengaruh tuntutan akademik. Gitu ya. Kita masuk ke yang pertama adalah jenis kelamin, di mana jenis kelamin responden terdiri dari 63,4% laki-laki dan 36,6% perempuan. Lalu untuk kelas, ini variabel kualitatif gitu ya, skala interval, di mana kelas di program studi S1 Teknik Telekomunikasi tahun 2022 atau angkatan 46 gitu ya, angkatan 46 ini mencakup 11 kelas. Dengan detail seperti tampil ya, ada TT1 hingga TT11 dan TT Inter. Lalu untuk alasan memilih program studi teknik komunikasi, ini mencakup minat pribadi, peluang karir, rekomendasi dari orang tua atau guru sekolah, lalu ada lemparan gitu ya, lemparan dari jurusan yang lain, ada yang mungkin tidak ada alasan khusus untuk masuk karena emang keterima di sini, terus ada juga karena ya sama tidak mendapatkan jurusan yang diinginkan, lalu tidak diterima di kampus negeri, bingung memilih jurusan dan memilih jurusan telekomunikasi karena Telkom itu ya identik dengan telekomunikasi gitu ya sebagai jurusan yang utama. Lalu untuk aktivitas non akademik, ini responden mencakup partisipasi dalam berbagai kegiatan unit kegiatan mahasiswa atau UKM, ada yang menjadi asisten riset, ada yang bekerja paruh waktu atau part-time, dan masih banyak lagi. Lalu ada alasan tidak aktif dalam kegiatan non-akademik. Ini melibatkan faktor seperti ada yang tidak berminat, lalu kurangnya ketersediaan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan non-akademik, lalu takut tidak serius dalam menjalankannya gitu ya, dalam menjalankan aktivitas non-akademik, dan juga ada yang karena tidak ada kegiatan non-akademik yang diminati, ada alasan kesehatan, fokus belajar, fokus pada kegiatan akademik, dan lain-lain.
Lalu untuk pentingnya kegiatan non-akademik dalam pengembangan diri, ini kami berikan skor dari 1 hingga 5, di mana 1 itu merepresentasikan sangat tidak penting dan 5 merepresentasikan sangat penting. Dengan mayoritas responden memberikan skor 4 dan 5 gitu ya. Berarti ini mayoritas menganggap bahwa kegiatan non-akademik itu penting, hingga sangat penting. Dengan detail, pada skala 1 ada 6,1%, skala 2 3,7%, 3 12,2%, skala 4 ada 35,4%, dan 5 42,7%. Lalu untuk pengaruh tuntutan akademik terhadap partisipasi dalam kegiatan non-akademik, ini di mana menyatakan gitu ya bahwa sebanyak 53,7% responden menyatakan adanya pengaruh gitu dari tuntutan akademik terhadap partisipasi mereka dalam kegiatan non-akademik. Setelah melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah analisis. Kami menggunakan grafik dan tabel gitu ya untuk memberikan visualisasi yang lebih jelas, dan kami akan memberikan interpretasi temuan awal, di mana akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nima Desita Monika Putri dengan NIM 1101223052 dari kelompok 11. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu terkait data dan sumber data. Nah, yang dimana berdasarkan tujuan penelitian, maka berikut merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti, yaitu kami dari kelompok 11. Yang pertama adalah harapan dari partisipasi dalam kegiatan non-akademik, yang dimana jawaban dari partisipan adalah untuk memperluas jaringan sosial, menambah keterampilan dan portofolio, dan juga meningkatkan pengalaman dan relasi, dan juga mengisi waktu luang dan lainnya. Lalu untuk yang kedua, itu ada faktor lingkungan kampus dan pertemanan dalam keputusan bergabung. Jawaban mayoritas dari partisipan yaitu iya, yang dimana mayoritas merasa faktor lingkungan dan pertemanan mempengaruhi keputusan untuk bergabung suatu organisasi. Lalu yang ketiga adalah pengaruh keaktifan dalam satu kegiatan terhadap partisipasi dalam kegiatan lainnya, yang dimana mayoritas merasa keaktifan dalam satu kegiatan memotivasi untuk mencoba kegiatan lainnya. Lalu yang terakhir adalah percaya diri dan peluang karir terkait partisipasi dalam kegiatan non-akademik. Nah, di sini partisipan dapat menjawab iya atau tidak, yang dimana untuk jawaban iya itu ada 90,2%, lalu untuk jawaban tidak itu ada 9,8%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi data dan jumlah data, yang dimana populasi itu adalah mahasiswa program studi S1 Teknik Telekomunikasi Angkatan 46 atau tahun 2022 Telkom University, yang dimana ukuran populasi N itu adalah sebanyak 462 siswa, yang terdiri dari kelas 01 sampai dengan kelas internasional. Nah, sampel ini diambil menggunakan stratified random sampling, yaitu membagi populasi menjadi 3 kelompok atau 3 kelas, dan dari setiap kelasnya itu diambil satu sampel. Nah, berikut jumlah sampel dari masing-masing kelas yang dapat dilihat pada tabel, yang dimana subpopulasi itu ada 12, ada dari kelas TT4601 sampai dengan TT46 Inter. Lalu untuk jumlahnya setiap kelas itu sama, semuanya ada 42. Lalu untuk sampelnya juga setiap kelas itu sama, semuanya ada 7. Nah, selanjutnya terdapat metode pengambilan sampel, yang dimana metode pengumpulan data menggunakan survei, yaitu mengambil sampel dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pertanyaan pada partisipan atau responden. Nah, berikut langkah-langkah yang kami lakukan untuk memberikan survei kepada responden. Yang pertama adalah kami menentukan responden atau partisipan yang akan dijadikan objek penelitian, yang dimana populasinya adalah mahasiswa di Telkom University jurusan S1 Teknik Telekomunikasi dari kelas TT4601 sampai dengan kelas TT46 Intern, yang dimana ukuran populasi itu N yang ada sebanyak 462. Nah, ukuran sampel ini menggunakan rumus Lovin, yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 plus N dikali E kuadrat,
Nah, N ini sama dengan 462 dibagi sama 1 plus 462 dikali 0,10 pangkat 2. Nah, yang dimana kita mendapatkan hasil itu ada 82,2 yang dapat kita bulatkan menjadi 82 orang. Nah, jadi N besar ini merupakan ukuran populasi, lalu untuk E ini merupakan margin of error 10%. Nah, yang kedua, kami menentukan metode survei yang akan digunakan, yaitu dengan cara mengambil sampel dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pertanyaan pada partisipan atau responden. Nah, untuk yang ketiga, itu kami menyusun daftar pertanyaan atau kuesioner yang dimana memuat data question pada variabel di atas. Nah, jadi dari semua data itu kami kumpulkan langsung oleh peneliti, yaitu kami sendiri dari kelompok 11, dengan membagikan link Google Form yang telah dibuat kepada para partisipan atau responden data primer. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada beberapa yang bakal kita tampilkan setelah kita mengambil sampel sesuai dengan respon yang ada di Google Formulir atau formulir yang telah kita kumpulkan. Nah, yang pertama ada bagian jenis kelamin, yang dimana berdasarkan data jenis kelamin yang diberikan, itu laki-laki sebesar 63,4% dan perempuan sebesar 36,6%. Nah, mayoritas responden di formulir ini merupakan laki-laki dengan persentase yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Nah, yang kedua itu ada kelas asal. Nah, berdasarkan data partisipasi dalam kegiatan non-akademik pada program studi S1 Teknik Telekomunikasi, terdapat variasi yang terlibat dalam respon kali ini. Nah, itu kelas 4605 merupakan kelas dengan partisipasi tertinggi, mencapai 19,5%. Nah, sementara TT 4606 itu merupakan kelas yang partisipasi yang terendah, itu memiliki 3,7%. Nah, yang dimana sebaran partisipasi lainnya yang bervariasi antara 4,9% hingga 13,4%. Nah, fenomena ini tentu memberikan gambaran tentang adanya perbedaan minat, kesadaran, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi partisipasi mahasiswa. Nah, evaluasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan penting untuk meningkatkan program-program non-akademik di kampus dengan tujuan menciptakan lingkungan yang merangsang keterlibatan mahasiswa di semua kelas. Nah, selanjutnya kita akan mengumpulkan data yang ketiga, itu apa sih alasan utama memilih program studi S1 Teknik Telekomunikasi. Nah, dari data yang disajikan mengenai alasan utama memilih program studi S1 Teknik Telekomunikasi, terdapat beragam motivasi yang mendasari keputusan mahasiswa. Yang pertama itu minat pribadi muncul sebagai alasan yang paling dominan. Kenapa? Dengan beberapa responden menyatakan bahwa ketertarikan mereka terhadap bidang telekomunikasi menjadi faktor utama dalam pemilihan jurusan. Nah, selanjutnya peluang karir juga menjadi pertimbangan penting. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran akan prospek kerja dan pengembangan karir di industri telekomunikasi. Sebab telekomunikasi sendiri itu, ya paham ya teman-teman, tidak ada putusnya karena sebab sampai kapanpun telekomunikasi sangat dibutuhkan. Nah, selain itu juga beberapa mahasiswa juga memilih jurusan ini berdasarkan rekomendasi dari orang tua atau guru yang ada di sekolah. Nah, hal ini tentu sudah menjadi dukungan dari keluarga dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan. Nah, selanjutnya ada juga nih beberapa mahasiswa yang memiliki alasan dengan seperti kelempar dari jurusan informatika atau dan lain-lain. Nah, itu mungkin parameter yang lain ya teman-teman. Nah, ada beberapa mahasiswa juga memiliki alasan yang praktis seperti tidak diterima jurusan informatika tadi. Itu merupakan itu tidak masalah karena mungkin rezeki mereka berada di S1 Teknik Telekomunikasi. Nah, makanya buat teman-teman yang udah lulus Teknik Telekomunikasi, silakan mengeksplor telekomunikasi seluas-luasnya karena itu merupakan jalan hidup kita. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke slide selanjutnya, itu membahas tentang keaktifan mahasiswa dalam kegiatan non-akademik. Nah, berdasarkan respon yang ada di Google Formulir, itu ada yang aktif ya teman-teman, ada yang nggak ikut apa-apa, ada yang
apa sih kura-kura ya? Ada yang kura-kura juga, ada yang kupu-kupu, kuliah rapat, kuliah pulang gitu. Nah, di sini nih ada beberapa organisasi nih teman-teman di Telkom University. Ada Alfred FTE atau Alfred Fakultas Teknik Elektro, ada asisten riset lab juga. Labnya banyak nih, ada macam-macam. Misalnya ada fisika dasar, ada ISS, ada cyber academy itu untuk CPS, dan ada UKM-UKM lain yang bisa mahasiswa ikutin dalam kegiatan non akademik. Oke, selanjutnya ini ada alasan tidak aktif dalam kegiatan non akademik. Nah, kenapa sih teman-teman di TELU itu ada yang kurang aktif gitu ya? Bukan nggak aktif sih, sebenarnya aktif mah boleh, di kelas juga aktif ya, hitungannya gitulah ya teman-teman. Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama itu tidak ada kegiatan yang diminatin. Mungkin masih explore apa aja sih yang bagus gitu ya, apa aja sih yang sesuai dengan minat saya gitu. Nah, yang kedua ada kurang ketersediaan waktu. Nah, ini biasanya beliau sudah ada ikut organisasi di luar TELU gitu, atau organisasi himpunan Islam gitu-gitu, atau berkaitan dengan agama dan lain-lain, bisa aja ya. Nah, ada yang mungkin introvert ya sebutannya, itu nggak apa-apa, pelan-pelan, tapi saya harap teman-teman bisa aktif ya di kampus, karena untuk memiliki pengalaman di dunia pekerjaan. Nah, ada yang bekerja sambil kuliah juga, dan ada alasan lain dari teman-teman yang respon di Google Formulir kita. Nah, ada nih selanjutnya alasan aktif bergabung dalam kegiatan non-akademik di kampus. Nah, ada beberapa alasan. Itu ada yang salah satu mengisi waktu luang, ada memperluas link pertemanan. Tentu ya, dengan kita aktif di kampus, tentu kita banyak teman, jadinya banyak jaring lah untuk kita bisa saling tukar informasi, mungkin untuk pekerjaan dan lain-lain, untuk kelas gitu-gitu ya, mata kuliah mungkin. Nah, ada yang menambah keterampilan dan portofolio tuh buat CV, bagus banget ya teman-teman. Nah, itu mungkin beberapa alasan aktif mahasiswa dalam bergabung di kegiatan non-akademik di kampus. Oke teman-teman, nah ini mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan lanjutkan tentang statistika deskriptif, yaitu di skala pentingnya kegiatan non-akademik dalam pengembangan diri mahasiswa. Banyak responden, yaitu 35, menyatakan bahwa kegiatan non-akademik dalam pengembangan diri mahasiswa itu sangatlah penting. Disusul dengan skala 4, yaitu dengan 29 responden menjawab. Dan yang kedua, ada grafik. Apakah Anda merasa bahwa kegiatan akademik yang tinggi mempengaruhi kemampuan Anda untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademik? Banyak responden menjawab iya dengan persentase 53,7%. Selanjutnya, harapan yang akan didapat dari partisipasi dalam kegiatan akademik. Jawaban dari responden bermacam-macam. Itu yang pertama, saya berharap berpartisipasi dalam kegiatan dapat lebih mengenali tentang jurusan saya dan memperluas relasi saya. Yang kedua, saya berharap dapat memperluas relasi saya. Yang ketiga, harapan saya itu dapat memperluas relasi dan mendapatkan ilmu serta pengalaman dalam pendidikan sosial dan organisasi. Yang keempat, saya berharap dapat memperluas jaringan sosial saya dan bertemu dengan teman-teman seangkatan yang memiliki minat sama. Yang kelima, saya berharap dapat mengembangkan kemampuan sosial dan soft skill. Yang keenam, saya berharap dapat menambah wawasan saya dan menggunakan wawasan saya untuk kegiatan yang bermanfaat. Yang ketujuh, ada memperluas perkembangan dan meningkatkan skill. Dapat dilihat dari jawaban yang dijawab oleh responden, kebanyakan responden menjawab untuk memperluas relasi. Apakah faktor lingkungan kampus, pertemanan, dan lainnya dapat mempengaruhi keputusan Anda untuk bergabung dalam kegiatan akademik? Dapat dilihat dari jawaban responden. Ada yang menjawab tidak dan ada yang menjawab iya. Yang tidak mempunyai alasan. Keputusan saya dalam memilih kegiatan non-akademik yang saya ikuti saat ini berasal dari keinginan sendiri. Ada yang menjawab iya karena saya merasa pertemanan sangat mempengaruhi keputusan saya ketika banyak teman seangkatan yang aktif dalam kegiatan itu membuat saya lebih termotivasi untuk ikut serta. Dan ada yang menjawab karena lingkungan akan mencerminkan kinerja kegiatan non-akademik tersebut. Dan yang ketiga, ada sebab pengalaman dari orang sekitar atau lingkungan juga perlu. Yang selanjutnya, pengaruh
pengaruh keaktifan dalam kegiatan non-akademik terhadap keinginan partisipasi dalam kegiatan non-akademik lainnya. Banyak responden menjawab saat telah memasuki atau memulai kegiatan non-akademik akan membuat mereka menjadi lebih ingin juga mengikuti kegiatan non-akademik yang lain. Tetapi tidak menutup yang lain, ada juga yang tidak merasa seperti itu. Yang partisipasi dalam kegiatan non-akademik dapat meningkatkan peluang karir. Dari banyak responden yang telah menjawab, kebanyakan menjawab iya dengan presentasi 90,2%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Alfarel. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang metodologi atau uji statistika. Nah, di metodologi atau pengujian statistika ini kita menggunakan tabel konvergensi, menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, terus menetapkan tingkat signifikansi, menghitung nilai chi-square dan derajat kebebasan, terus kita menentukan batas keputusan, dan yang terakhir kita melihat hasil pengujian tersebut. Nah, jadi dari metodologi sendiri, itu yang pertama, kita melakukan pengujian statistik dari data yang diberikan. Kami memberikan uji square untuk menguji apakah ada hubungan antara dua variabel kategorikal, dalam hal ini antara keaktifan dalam kegiatan akademik, apakah partisipasi tersebut dapat meningkatkan peluang karir. Nah, C-square sendiri digunakan untuk menguji independensi antara variabel kategorikal. Nah, yang pertama tuh kita lihat ada tabel konvergensi. Di sini ada kolom pertama keaktifan dalam kegiatan akademik. Ada yang jawab ya atau tidak. Nah, untuk yang kolom kedua ada apakah partisipasi tersebut dapat meningkatkan peluang karir. Nah, ini jawabannya ya tidak. Dari kedua kolom tersebut, untuk yang aktif itu menjawab iya-nya ada 72, yang tidak aktif ada 10. Nah, yang kedua untuk menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, itu untuk hipotesis nol itu tidak ada hubungan antara keaktifan dalam kegiatan akademik dan peningkatan peluang karir. Untuk salah satunya itu hubungan antara keaktifan dalam kegiatan akademik dan peningkatan peluang karir. Nah, selanjutnya itu kita lihat untuk tingkat signifikansi. Nah, tingkat signifikansi sendiri adalah untuk ambang batas yang ditentukan untuk mengukur seberapa besar sih bukti yang diperlukan agar kita dapat menolak hipotesis nol dalam uji statistik. Ini nilai ini umumnya itu 0,05. Terus jika 0,05 ini juga pemilihannya itu bergantung pada konteks penelitiannya, dan tingkat risikonya juga dapat kita terima sesuai dengan koma ininya. Dan untuk yang selanjutnya ada menghitung nilai chi-square dan derajat kebebasan. Itu menggunakan rumus chi-square, dan selanjutnya itu menentukan batas keputusan. Di sini jika nilai chi-square yang dihitung itu adalah lebih besar dari nilai kritis chi-square pada tingkat signifikan yang telah rendah, maka kita menolak nol. Dan untuk hasil pengujian ya, dengan melakukan perhitungan tadi, diperoleh nilai chi-square dan derajat kebebasan. Selanjutnya kita membandingkan nilai chi-square dengan nilai kritis chi-square pada derajat kebebasan tersebut. Nah, nilai chi-square itu lebih besar dari nilai kritis. Kita menolak nol dan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara keaktifan dalam kegiatan akademik dan peningkatan peluang karir. Dan selanjutnya itu di kesimpulan, berdasarkan data yang kita dapatkan dari sekitar 82 responden, mayoritas mahasiswa program studi teknik telekomunikasi berasal dari data yang 46, itu proporsi laki-laki sebesar 63,4% dan perempuannya sebesar 36,6%. Dalam kegiatan non-akademik ini, sebagian besar responsif dan terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari asisten riset, organisasi hingga keanggotaan di UKM. Alasan untuk tidak aktif itu bervariasi, termasuk kurangnya minat, ketersediaan waktu, dan fokus pada pekerjaan yang diambil saat kuliah. Dan responden menganggap penting kegiatan akademik dalam pengembangan diri, dengan mayoritas menilai penting itu antara skor 4-5 dan 5. Motivasi untuk berpartisipasinya itu meliputi memperluas jaringan sosial, memperoleh pengalaman, dan meningkatkan keterampilan serta portofolio. Dan sebagian besar responden itu merasa bahwa keaktifan dalam suatu kegiatan akademik dapat memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan lainnya. Selain itu juga mayoritas responden percaya bahwa partisipasi dalam kegiatan akademik itu dapat meningkatkan peluang karir mereka. Oke, sekian dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata dan kurang. Apabila ada yang tidak cukup, mohon dimaafkan.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.